kita teliti dalam cerita firman ini, atau dalam perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini, dari antara ke-10 gadis itu, ada 3 kesamaan dan 1 perbedaan. Persamaan dari ke-10 gadis itu, yang pertama adalah mereka sama-sama menyongsong mempelai laki-laki, atau sama-sama menantikan kedatangan mempelai itu. Sama-sama mereka, baik 5 gadis bodoh maupun 5 gadis yang bijaksana, memiliki pemikiran yang sama. Itulah sama-sama menantikan kedatangan mempelai laki-laki itu. Lalu kesamaan yang kedua, sebagai manusia daging, karena mempelai lama tidak datang-datang juga, mereka sama-sama mengantuk dan tertidur. Nah, itulah manusia daging. Lama menunggu, tak kunjung datang. Akhirnya apa? Mulai kelelahan menunggu. Menunggu itu juga capek, Bapak Ibu ya. Sebabnya jangan kita berlambat-lambatan kalau pergi ke suatu tempat itu. Sebab ada nanti yang cepat dia menunggu, itu sangat capek dia rasa menunggu itu. Sebab apa? Kita ini masih manusia, ada batas kesabaran ini tadi. Di saat mungkin mempelai itu lama tak kunjung datang, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang notabene adalah sama-sama manusia daging, memiliki kekurangan, kelemahan, mereka sama-sama kelelahan dalam menanti dan sampai tertidur. Itu kesamaan yang kedua. Lalu kesamaan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mereka sama-sama membawa pelita. Memang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini, mereka sama-sama membawa pelita untuk datang ke pesta perjamuan kawin anak domba itu. Namun ada satu perbedaan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ada yang tahu apa perbedaan yang bodoh tadi dengan yang bijaksana? Apa? Minyak. Ya. Ini yang menjadi membedakan antara 5 gadis yang bodoh tadi dengan 5 gadis yang bijaksana. Itulah minyak. Walau hanya satu perbedaannya, tapi mempelai tidak membolehkan 5 gadis yang bodoh itu masuk karena kehabisan minyak. Dia habis minyak, pelitanya hampir padam. Berarti kalau hampir padam, yang tadinya bercahaya terang sudah mulai lama-lama redup. Ya. Kalau habis minyak itu nggak langsung mati dia, lama-lama redup, lama-lama sampai mati. Karena sudah mati, tidak ada lagi minyak untuk menghidupkan lampu ini. Dia bertanya kepada 5 gadis bijaksana, minta dulu minyakmu, bah. Ini saya bahasakan dalam bahasa Medan ya. Minta dulu minyakmu, bah, Pang. Sudah habis ini minyakku ini. Pelitaku sudah mau padam. Kalau pelitaku nanti padam, nggak dikasih aku masuk ke dalam. Kata 5 gadis yang bodoh. Tapi apa? 5 gadis yang bijaksana itu, memang dia, saya akui, kita harus akui memang bijaksana dia. Mungkin ada yang mengatakan, pelit kali 5 gadis bijaksana ini. Masa dia gak mau membagi? Mungkin secara logika kita akan berpikir seperti itu, Bapak Ibu. Tapi apa? Karena dia memiliki kebijaksanaan, mau memberikan. Sebab apa? Dia langsung berpikir, kalau minyak yang saya bawa persediaan ini saya berikan kepada dia, maka nanti apalah sama saya? Kalau tidak ada minyakku, pasti aku tidak akan masuk. Lalu dia bilang, pergilah belilah di sana. Sewaktu 5 gadis yang bodoh pergi membeli, maka datanglah yang berkata, mempelai datang, songsonglah dia. 5 gadis yang bijaksana datang menyongsong mempelai laki-laki. Tapi yang bodoh, nggak tahu rimbanya. Pergi dia tak kemana mencari minyak sampai dapat. Lalu pintu ditutup, mereka datang, nggak dikasih lagi masuk. Berbicara tentang minyak, ini juga memiliki pengertian tentang kuasa dari Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus.
Jadi pada perjanjian baru, sidang jemaat Allah itu diurapi dengan Roh Kudus. Maka kalau sudah diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, maka ketika mempelai laki-laki surga, itulah Kristus datang pada kedua kalinya nanti. Orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang selalu memiliki persediaan minyak. Memang mereka Bapak Ibu awalnya sama-sama memiliki minyak. Gadis yang bodoh juga punya minyak, tapi sudah dimasukkan ke dalam pelita itu. Tidak ada lagi persediaan. Gadis yang bijaksana, dia memiliki persediaan minyak. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, 10 gadis ini adalah gambaran dari 2 kelompok sidang jemaat. Sidang jemaat kelompok yang pertama dalam menyambut kedatangan Tuhan kali kedua, dia tidak memiliki persiapan apa-apa. Memang sama-sama percaya kepada Kristus. Memang sama-sama datang beribadah duduk di rumah Tuhan ini. Tapi tidak membenahi diri. Artinya tidak membenahi diri, tidak selalu mengoreksi diri terhadap firman Tuhan. Sehingga apa? Setiap kali dia datang beribadah, tidak mengalami keubahan hidup. Selalu begitu saja. Tidak ada perkembangan. Jadi di saat kita datang beribadah ini Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita bagaikan mempersiapkan diri kita, melatih diri kita agar kita menjadi layak masuk ke dalam pesta kawin anak domba Allah. Menjadi layak. Tapi kelompok itulah kelompok gadis yang bijaksana. Dia selalu membenahi diri. Dia selalu mempersiapkan. Dia selalu berdandan agar dia boleh layak menjadi mempelai wanita dari Kristus. Jadi tekanan dari cerita atau perumpamaan ini adalah Bapak Ibu mengenai minyak. Jadi di saat kita datang beribadah ini juga, kita bagaikan mengisi buli-buli kehidupan kita ini, mengisi dengan minyak urapan Roh Kudus. Di saat apa? Di saat kita mendengarkan firman dan berseru menyembah kepada Tuhan. Tuhan, penuhkanlah saya dengan Roh-Mu. Itu bagaikan kita selalu mengisi hidup kita, memenuhkan hati kita ini dengan minyak urapan dari Roh Kudus. Dalam ibadah ini Bapak Ibu saudara sekalian, dalam berdoa itu jangan kita hanya biasa-biasa saja. Harus apa? Kita harus mengangkat suara kita, berseru kepada Tuhan. Jangan diam-diam. Yang merasa malu mau berdoa, berteriak, jangan malu. Ini kita bebas untuk berteriak, mau nyembah Tuhan. Kalau di rumah mungkin kita berteriak, disangka kita orang yang sudah gila. Apaan itu nangis-nangis, teriak-teriak. Tapi kalau di gereja ini kita teriak-teriak, nangis-nangis, itu hal yang lumrah. Orang akan melihat, oh mereka sedang berdoa. Jadi mari sekali lagi saya tekankan, dalam ibadah ini kita bagaikan mengisi hidup kita dengan minyak urapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya pelita kita boleh tetap bernyala. Bicara tentang pelita Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini bicara tentang semangat sukacita yang daripada Roh Kudus. Mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Apakah pelita kita masih tetap bernyala seperti dahulu? Kita yang tahu sudah berapa lama kita ikut Tuhan. Jadi mari kita koreksi diri kita Bapak Ibu. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan ini? Sudah berapa lama kita menerima firman pengajaran dalam terang tabernakel? Mana kasih kita mula-mula? Dulu waktu awal-awal kita datang ibadah, awal-awal kita melayani Tuhan, bagaimana pelita kita? Apakah masih tetap bernyala seperti dahulu? Atau sekarang mulai mangedep-edep, mulai redup. Mungkin belum mati. Mungkin secara kasat mata kita masih datang beribadah, masih melayani Tuhan, tapi apa? Tidak ada lagi suatu semangat. Mari kita cross check. Kita review lagi kembali ke belakang.
di waktu kita mengalami kasih yang mula-mula dari Tuhan. Kalau kita merasa pelita kita sudah mulai redup atau bahkan sudah padam, mari datanglah kepada Tuhan. Mohonlah ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Kiranya Dia berkemurahan kepada kita dan mengangkat kembali kehidupan kita, bahkan sampai mengisi kembali kita dengan minyak urapan Roh Kudus itu. Sehingga apa? Kalau sudah kembali diisi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga pelita itu dapat kembali bersinar terang, sehingga semangat kita dalam beribadah, dalam melayani itu semakin bernyala-nyala. Ada amin ini Bapak Ibu? Semakin bernyala-nyala.